Pemirsa, Presiden Joko Widodo menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK menggantikan Firly Bahuri yang diberhentikan sementara setelah menjadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi sendiri adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Nawawi Pomolango merupakan putra kelahiran tanah Manado yang mengawali karirnya sebagai Hakim Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Halmahera Tengah pada tahun 1992. Kemudian bertugas ke Tondano, Sulawesi Utara, Balikpapan, Makassar, dan bertugas di Jakarta. Di Jakarta Timur menjadi Ketua Pengadilan Negeri dan kemudian menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar. Sedangkan dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022, Nawawi tercatat memiliki kekayaan 3,7 miliar rupiah, termasuk hanya memiliki 1 unit mobil dan 1 unit motor. Nawawi resmi menjadi Ketua Sementara KPK yang tertuang dalam keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Pemirsa, sudah bergabung dari luar studio mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Ya, Mas. Mas Yudi, jadi dari sosok Nawawi ini, bagaimana kita bisa berharap Ya. bahwa KPK bisa kembali menjadi lembaga yang dipercayai publik, Mas? Ya, karena pilihannya hanya di antara 4 wakil ketua yang tersisa ya. Kita tahu bahwa Pak Nawawi ini yang minim kontroversi ya. Kemudian juga kompetensinya juga sangat bagus karena mantan hakim ya, hakim karir ya. Kemudian juga yang paling penting ya, beliau kan sudah banyak berpengalaman lah. Jadi saat ini kan KPK sedang dirudung badai yang nggak main-main ya, bahwa badainya adalah ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi. Nah, melihat pilihan dari Pak Presiden ini, saya melihat kan juga sangat tepat juga ya, karena memang selama ini saya sudah sering bekerja sama juga dengan Pak Nawawi ya, dan beliau adalah orang yang progresif, dan beliau sebenarnya saat ketika wakil ketua sempat ini ya mengumumkan pada publik ya bahwa Pak Firly itu single player gitu ya. Artinya beliau sudah bisa kita lihat bahwa beliau merupakan orang berani. Namun apakah itu cukup ya kan, melihat ekspektasi publik yang sangat rendah kepada KPK akibat skandal ini. Apalagi empat-empatnya ini juga minggu depan akan menjadi saksi. Nah, kita lihat bagaimana keterlibatan 4 orang ini dalam kasus korupsi yang tersangkanya adalah ketua KPK. Artinya sebenarnya Pak Nawawi ini hanyalah formalitas agar roda organisasi KPK itu bisa berjalan, sehingga ya, yang terpilih adalah dia oleh Pak Presiden ya, karena dia adalah orang yang tentu dianggap bisa lah minimal membawa organisasi KPK untuk lebih baik. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Yudi, jadi Ketua Sementara KPK ini kan istilahnya sementara begitu ya. Apakah memiliki kapasitas Ya. yang sama seperti Ketua KPK dalam hal kemampuan menyelidiki kasus, Mas? Jadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ketua KPK itu kan dia hanya jabatan formalitas karena dia terpilih paling banyak suaranya di DPR. Namun dalam keseharian KPK menganut sistem kolektif kolegial. Artinya wakil ketua dan ketua itu tidak ada perbedaan dalam suara. Semua satu suara. Dan ketua KPK pun jika dia punya pandangan yang berbeda dengan 4, dia harus mengikuti yang 4 itu gitu. Artinya bahwa sebenarnya tidak ada hal yang mendasar ketika Pak Nawawi dari wakil ketua tapi kemudian berubah menjadi ketua sementara. Namun yang berbeda adalah sudah tidak ada lagi Pak Firly di situ. Itu yang sangat penting menurut saya. Saya pikir dengan tidak adanya Pak Firly ya, Pak Nawawi harus bisa lebih berani lah ya. Artinya dia harus pertama mensolidkan kembali ya pegawai KPK yang tentu mentalnya sedang jatuh ya. Ya tentu malu lah ketuanya sendiri organisasi pemberantas korupsi tapi ketuanya menjadi tersangka korupsi. Kedua, mensolidkan pimpinan yang lain juga ya, jangan sampai 3 yang lain itu tidak mematuhi atau tidak solid gitu ya. Kita lihat kemarin bagaimana Pak Alex mengatakan dalam konferensi pers dia tidak malu gitu kan, tapi dan tidak mau meminta maaf gitu. Tapi kemudian berbeda ya dengan misalnya Pak Gufron gitu kan. Ini kan menarik.
judulnya konferensi pers sikap dari KPK, tetapi kemudian dibantah oleh pimpinan yang lain bahwa dia meminta maaf gitu kan. Jadi ini yang menurut saya yang akan menjadi beban bagi Pak Nawawi ya. Pertama beban di internalnya ya, bagaimana mensolidkan. Yang kedua bagaimana ekspektasi dari masyarakat yang tentu dia tidak akan pulih dengan sempurna. Saya melihat bahwa Pak Nawawi ini hanyalah transisi lah sampai nanti akan terpilih pimpinan yang definitif pengganti Pak Firly seperti itu. Oke, Mas Yudi tadi sudah disinggung sedikit sama Mas Yudi. Jadi meskipun Pak Firly-nya sudah tidak ada, sudah diberhentikan sementara, tapi kan masih ada nih Mas, kelompok-kelompok yang mungkin pro Firly di internal KPK. Betul. Nah, apakah bisa dipastikan mereka ini akan ikut arah ketua sementara? Ya, itu yang sangat juga saya khawatirkan ya, bagaimana loyalis Pak Firly ya, yang selama ini kita lihat bagaimana mereka sering mendampingi Pak Firly gitu kan, kemudian juga sepertinya punya kesetiaan yang tinggi gitu kan kepada orang gitu kan, bukan kepada organisasi. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa satu hal yang pasti yang dilakukan oleh Pak Nawawi adalah dia harus menyolidkan kembali. Ya, saya pikir bahwa orang-orang yang menjadi loyalis Pak Firly ya itu harus ditanyakan satu-satu. Dia loyalnya kepada orang ya atau kepada organisasi. Kalau dia loyal kepada orang ya silakan saja dia ngikut gitu ya. Berhenti dari KPK atau keluar. Tapi kalau dia loyal pada organisasi, pada semangat pemberantasan korupsi, ya dia tetap ada di situ ya, seperti itu. Ya saya paham itu juga banyak pertanyaan ke saya. Itu bagaimana dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan Pak Firly? Saya pikir harus ditanyakan kembali pada mereka. Mau seperti apa mereka? Apalagi toh Pak Firly juga sudah menjadi ketua KPK nonaktif ya. Artinya sudah tidak lagi mempunyai kekuatan apapun di KPK. Itu yang kemarin saya katakan bahwa ketika Pak Firly nonaktif, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya sebagai ketua KPK untuk misalnya mengancam orang dengan kasus. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di dalam ya bahwa mereka solid ya, bahwa mereka tidak akan memberikan akses sesuai dengan aturan kepada Pak Firly. Artinya bahwa yang sangat penting dari sini adalah ketika Pak Firly ini kan sebenarnya dia masih mengendalikan kasus. Maka saya harap bahwa dengan dipilihnya Pak Firly yang kita tahu, dengan dipilihnya Pak Nawawi yang kita tahu agak banyak berbeda pendapat dengan Pak Firly, Pak Nawawi mampu untuk bisa memutus ya jaring yang Pak Firly yang ada di KPK. Seperti itu, Mas. Oke, Mas, jadi kalau misalnya KPK ini masih berjibaku sama masalah-masalah internal, pro ini pro itu, ini kapan KPK beresnya, Mas? Itulah yang sangat saya sayangkan ya. Tapi saya pikir dengan tadi ya Pak, saya mengatakan kepada beberapa media ya bahwa dengan menjadi tersangkanya Pak Firly kemudian dia nonaktif gitu ya dari ketua KPK, setidaknya satu masalah yang ada di KPK terselesaikan. Tinggal ya bagaimana memanage ya solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, saya pikir bahwa seharusnya pegawai KPK mempunyai integritas bahwa kesetiaan mereka adalah kepada organisasi, kepada upaya pemberantasan korupsi, kepada negara, bukan kepada personal. Nah, namun sekali lagi saya katakan bahwa Pak Nawawi ini kan hanya proses transisi ya. Kita lihat bahwa proses penyidikan di Polda Metro Jaya masih berlanjut. Sudah banyak pegawai KPK yang diperiksa. Minggu depan ya Pak Firly juga katanya akan diperiksa gitu ya sebagai tersangka dan 4 pimpinan yang lain. Jadi saya sebenarnya tidak berharap banyak dengan Pak Nawawi ya, karena bagi saya Pak Nawawi ini ya itu hanyalah sebagai formalitas harus ada ketua KPK walaupun sementara gitu kan, kalau enggak roda organisasi nggak akan berjalan ya untuk penanganan kasus, untuk tupoksi, untuk keuangan dan lain sebagainya. Jadi ini badai KPK menurut saya belum akan berakhir. Kita tidak tahu bahwa 4 pimpinan kedepannya itu ya mereka seperti apa keterlibatannya. Mereka sudah jadi saksi loh. Artinya orang yang mendengar, mengalami, mengetahui terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang tersangkanya adalah Pak Firly. Seperti itu, Mas. Oke, badainya masih akan tetap ada begitu ya Mas Yudi ya. Oke, Mas, satu Betul. hal ini yang juga sedikit jadi sorotan adalah, jadi Firly ini kan disebutkan masih boleh berkantor begitu Mas ya. Oke. Ya, itu mekanismenya jadi seperti apa Mas? Kalau misalnya dalam posisi, tadi Mas sempat bilang ya, nggak mungkin dikasih celah untuk tahu kasus-kasus, tapi kan posisinya Ya. dia ketua ya Mas ya. Plus dengan ada kelompok-kelompok yang pro dia tentu masih bisa tahu kasus-kasus yang ada di dalam begitu Mas.
Ya, kalau untuk ke kantor ya kan gini, walaupun Pak Firly dia nonaktif, dia kan masih tetap mendapat gaji lah, dari Oke, KPK, dari negara ya. Tentu dia harus masuk kantor menurut saya gitu, tapi ya di kantor dia tidak bisa lagi memegang kendali atas KPK. Dan kalaupun di kantor ya, dia mungkin tidak di ruang kerjanya ya, dia mungkin di perpustakaan gitu kan, atau di tempat lain yang kerjanya mungkin membaca buku atau apa gitu. Karena memang ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ingat ketika misalnya saya TWK gitu ya, kemudian saya diberhentikan sementara. Ya saya tidak bisa menangani kasus dan saya pun juga paham bahwa ketika saya nonaktif maka saya tidak mau untuk ikut cawe-cawe. Kenapa? Karena berbahaya Mas. Ketika ketahuan misalnya saya menangani kasus atau Pak Firly gitu kan terlibat dalam kasus ketika dia nonaktif, ya maka kasus itu akan cacat Mas, seperti itu. Dan saya kalau saya sadar nih, saya nggak tahu nih Pak Firly sadar atau tidak, karena kemarin saja ketika dia dapat sebagai tersangka, walaupun dengan alasan belum ada SK Presiden, dia masih katanya masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan KPK. Harusnya nggak boleh gitu kan, itu kan hanya formil saja. Jadi saya berharap bahwa walaupun Pak Firly ke sana, teman-teman mungkin pegawai KPK yang mendengar siaran ini, itu harus paham bahwa mereka tidak boleh memberikan akses apapun, informasi apapun, bukan hanya penindakan, bahkan pencegahan ya. Ya istilahnya kegiatan-kegiatan seminar misalnya kepada Pak Firly. Kenapa? Karena dia nonaktif. Kenapa? Kalau diberitahukan kepada dia itu berbahaya. Ingat loh, kasusnya Pak Firly adalah dugaan pemerasan terhadap kasus yang ditangani KPK. Artinya core KPK itulah yang menjadi perkara. Jadi saya berharap teman-teman tidak memberitahukan, meng-WA atau SMS ataupun bertemu dengan Pak Firly membahas tentang kasus. Kalau misalnya nanti ketemu misalnya dia mungkin di lantai 2 atau lantai 3 gitu ya, ketika dia datang ya, ya itu saya hello aja sebagai sama manusia seperti itu. oke. Mas, jadi kalau kalau kita melihat ya, jadi kasus Firly ini kan akhirnya sampai sekarang kita dipertontonkan aksi seorang komisioner KPK yang berkasus namun bersikap tebal muka begitu. Kemudian juga Dewan Betul. Pengawas KPK yang disebut ini kurang bergigi dan juga nama baik KPK yang terus menjadi sorotan. Menurut Mas, bagaimana kita bisa memastikan hal serupa ini tidak terjadi lagi Mas di kemudian hari? Mas, sistem paling baik yang pernah saya kaji, bahkan saya pun sekarang kan kerjanya adalah mengkaji sistem ya pencegahan di berbagai instansi ya, itu ada sistem KPK. Pertama, bagaimana sistem pengawasan yang sudah sangat bagus. Bagaimana mereka menciptakan pegawai-pegawai yang sangat baik, mulai dari sistem rekrutmennya, seperti itu. Kemudian ketiga, bagaimana penggajiannya yang besar, sehingga dengan gaji yang besar, baik pegawai maupun pimpinan, diharapkan mereka tidak tergiur terhadap kewenangan yang mereka miliki, sehingga kemudian mereka memeras, menerima suap, dan lain sebagainya, termasuk gratifikasi. Ya, namun pada kenyataannya, ahli ini akhirnya balik kepada pribadi. Ya, bahwa ketika emang pribadinya ingin korup, pribadinya ingin cawe-cawe kalau bahasa sekarang, ya maka sistem yang baik seperti apapun itu bisa untuk ditembus. Kita melihat bagaimana ternyata dalam kasus Pak Firly ada set house gitu kan, rumah singgah. Itu buat apa gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana bertemu di luar kantor, keluar Ya. kedinasan, ya. Nah ini kan padahal itu dilarang, tapi itu dilakukan. Artinya memang kalau memang orangnya nggak punya integritas tinggi, dia pasti akan mencoba untuk mengakali. Seperti itu, Mas. Oke, kita berharap ya Mas dengan Pak Nawawi ini bisa ada Ya, perubahan, bisa ada ketua yang baru dan bisa kompak lagi begitu. Mas Yudi, terima kasih atas waktunya di sore betul. hari ini di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.